Jimat pengasuh. Kedatangan di Gria Kencana. Gria Kencana bukanlah rumah biasa. Bangunan bergaya minimalis modern itu berdiri megah di kompleks elit, dikelilingi pagar besi hitam yang menjulang tinggi. Namun, kemewahan itu tidak mampu menyembunyikan hawa dingin yang merembes dari balik dindingnya. Sejak kelahiran putra pertama mereka, keluarga Adrian dan Maya kehilangan kehangatan. Maya didera depresi pasca persalinan yang berat. Sementara Adrian, seorang arsitek sukses, mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Di tengah keputusasaan mencari bantuan, datanglah seorang wanita paruh baya bernama Sumi. Ia datang tanpa referensi agensi, hanya berbekal selembar kertas lulu dan senyum yang terlalu lebar hingga menyingkap gusi merah pucatnya. Sumi membawa aroma yang aneh, perpaduan antara bedak bayi yang harum dan bau tanah kuburan yang basah. "Saya tidak butuh gaji besar, Nyonya. Saya hanya ingin mengabdi," ucap Sumi dengan suara rendah yang terjadi seperti memproduksi biola tua. Maya yang sudah lelah dengan tangis bayinya yang tak henti-hentinya, langsung menerima Sumi tanpa curiga. Namun, saat Sumi melangkah melewati ambang pintu, lampu gantung di ruang tamu berkedip redup. Anjing peliharaan tetangga melolong panjang, sebuah suara yang menandakan bahwa sesuatu yang tidak diundang baru saja diberi izin untuk tinggal. Sumi diberikan kamar kecil di dekat ruang bayi. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah merapikan baju, melainkan mengeluarkan bungkusan kain kafan kumal dari balik bajunya. Di dalamnya terdapat sebuah benda berbentuk janin kecil yang dikeringkan, diikat dengan rambut manusia dan direndam dalam minyak berwarna keruh. "Minyak air mata duyung," bisik Sumi sambil mengoleskan cairan itu ke keningnya sendiri. "Biar yang benci jadi cinta, biar yang jauh jadi mendekat, biar yang majikan jadi pelayan." Anehnya, sejak Sumi datang, bayi mereka yang biasanya rewel menjadi sangat tenang. Terlalu tenang. Bayi itu sering terlihat menatap ke sudut ruangan yang kosong sambil tertawa kecil, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menggelitiknya. Maya merasa lega, namun Adrian mulai merasakan keganjilan. Ia sering mendapati Sumi berdiri di depan pintu kamar utama mereka di tengah malam. Hanya diam mematung dengan mata melotot menatap pintu kayu itu. Saat ditegur, Sumi hanya akan menunduk dan berkata bahwa ia sedang memastikan tidur mereka nyenyak. Suatu malam, Adrian terbangun karena rasa haus yang membakarnya. Saat melewati dapur, dia melihat Sumi sedang memasak sesuatu dalam kuali kecil. Baunya sangat gurih, namun ada aroma amis yang tertinggal di udara. "Masak apa, Doi?" tanya Adrian. Sumi terlonjak, namun segera memasang senyum manisnya. "Hanya jamu untuk Nyonya, Tuan, supaya asinya lancar dan badannya segar." Sumi menyodorkan sesendok kuah kepada Adrian. Tanpa sadar, seperti gerakan oleh kekuatan gaib, Adrian menegangkannya. Rasanya manis, namun meninggalkan rasa tembaga di lidah seperti rasa darah segar. Setelah malam itu, Adrian berubah. Ketertarikannya pada Maya yang sedang dipulihkan tiba-tiba hilang. Mata mulai sering mencuri pandang ke arah Sumi. Meskipun Sumi adalah wanita paruh baya dengan kulit keriput, di mata Adrian, Sumi tampak memiliki daya tarik yang magis. Setiap kali Sumi lewat di kandang, Adrian mencium aroma mawar yang sangat kuat, menutupi bau amis yang sebenarnya menyengat dari balik pakaian Sumi. Adrian mulai sering pulang cepat, bukan untuk melihat istrinya, melainkan untuk duduk di dapur hanya demi melihat Sumi bekerja. "Bi Sumi, kenapa tanganmu dingin sekali?" tanya Adrian. Suatu rasa sakit sambil menyentuh tangan Sumi saat mereka di dapur. Sumi menatap Adrian dengan mata yang kini tampak bersinar kemerahan. "Tangan saya dingin,
untuk mendinginkan hati Tuan yang panas. Tuan lelah dengan Nyonya. Nyonya sudah tidak cantik lagi. Adrian hanya terdiam, otaknya seolah tumpul. Ia mengangguk pelan, menyetujui kata-kata yang seharusnya menghina istrinya sendiri. Maya mulai menyadari ada yang salah. Adrian tidak lagi memeluknya, bahkan tidak ingin menatap matanya. Maya juga sering menemukan minyak bercak berbau busuk di bantal suaminya saat Sumi sedang memandikan bayi. Maya memberanikan diri masuk ke kamar pengasuh itu. Kamar itu sangat dingin, padahal AC tidak dinyalakan. Di bawah tempat tidur, Maya menemukan sebuah kotak kayu berukir. Saat dibuka, isinya membuat Maya nyaris pingsan. Ada foto pernikahan Maya dan Adrian yang bagian wajah Maya telah dicoret-coret dengan darah. Sementara wajah Adrian ditempeli potongan rambut yang diikat benang merah. Di tengah foto itu, terdapat jimat janin kering yang dibungkus kain kafan. Jimat itu tampak berdenyut, seolah-olah memiliki jantung yang berdetak. Sedang cari apa, Nyonya? Suara Sumi terdengar tepat di belakang telinga Maya. Maya berbalik dan melihat Sumi berdiri di depan pintu. Namun, bayangan Sumi di lantai tidak berbentuk manusia. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita dengan rambut menjuntai hingga ke lantai dan lidah yang menjulur panjang. Keluar dari rumahku, teriak Maya gemetar. Sumi tidak takut. Ia justru tertawa melengking. Suara yang terdengar seperti ratusan gagan yang terbang bersamaan. Rumah ini sudah mencintaiku, Nyonya. Tuan Adrian sudah meminum darah haid saya selama 7 malam. Dia tidak akan bisa lepas. Tiba-tiba, Adrian masuk ke kamar itu. Maya berlari memeluk suaminya, memohon agar Adrian mengusir Sumi. Namun, Adrian justru mendorong Maya hingga jatuh terjerembab. Jangan kasar pada Bisumi, Maya. Dia yang menjaga anak kita. Kamu hanya bisa mengeluh, bentak Adrian. Maya menatap suaminya dengan ngeri. Wajah Adrian tampak pucat dengan urat-urat hitam yang menonjol di matanya. Di belakang Adrian, Sumi tersenyum kemenangan sambil menggantungkan jimat janin kering di tangannya. Malam itu, Maya dikurung di kamar tamu oleh Adrian. Dari balik pintu, ia mendengar suara tawa Sumi dan suara Adrian yang bercengkerama mesra di ruang tengah. Namun, hal yang paling mengerikan adalah suara bayinya. Bayi itu tidak lagi menangis. Ia mengeluarkan suara geraman pelan, mirip dengan suara binatang buas yang sedang berpesta. Maya menyadari, Sumi bukan hanya menginginkan suaminya, tapi juga ingin mengubah bayinya menjadi sesuatu yang lain. Perjamuan darah hitam. Dria Kencana kini terasa seperti peti mati yang mewah. Sinar matahari seolah enggan menembus jendela-jendela besarnya. Maya, yang masih terkurung di kamar tamu, hanya bisa melihat dunia luar melalui celah tirai. Ia melihat Adrian berangkat kerja dengan tubuh yang semakin kurus, namun matanya selalu berbinar aneh setiap kali Sumi mengantarnya ke depan pintu. Pengaruh jimat itu telah meresap hingga ke sumsum tulang suaminya, mengubah pria yang lembut itu menjadi sosok dingin yang patuh pada perintah sang pengasuh. Kelaparan dan kehausan mulai menyiksa Maya, namun yang lebih menyiksa adalah suara-suara yang memenuhi dinding ruangan. Di tengah malam, Maya mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari di langit-langit, disusul suara tawa bayi yang terdengar berat dan serak. Maya mendekatkan telinganya ke dinding kayu. Dari kamar bayi di sebelah, ia mendengar Sumi sedang merapal mantra dalam bahasa yang belum pernah ia dengar, bahasa yang terdengar seperti suara lidah yang terbelah. Mangan, mangan, makan. Makan, bisik Sumi. Tiba-tiba, dari lubang ventilasi di atas pintu, jatuh segumpal rambut basah yang dibalut dengan lendir kuning berbau busuk.
Di tengah gumpalan itu, terdapat kuku manusia yang masih berlumuran darah. Maya berteriak, namun suaranya diredam oleh guntur yang tiba-tiba menggelegar di luar. Keajaiban terjadi saat seorang asisten rumah tangga lain, seorang gadis muda bernama Sari yang biasanya bekerja di bagian dapur, diam-diam membuka pintu kamar Maya menggunakan kunci cadangan. Nyonya lari. Tuan sudah gila. Bisumi bukan manusia, bisik Sari dengan wajah pucat pasi. Tubuh Sari dipenuhi lebam biru, bekas cerminan yang entah dilakukan oleh siapa. Maya dan Sari mencoba menegaskan keluar lewat pintu belakang. Namun, saat mereka melewati ruang tengah, mereka melihat pemandangan yang membuat nyali mereka cil. Adrian sedang duduk bersila di lantai, matanya terpejam. Sementara Sumi berdiri di belakangnya sambil mengisir rambut Adrian menggunakan tulang manusia. Jangan pergi, Nyonya. Perjamuan belum dimulai. Suara Sumi terdengar tanpa ia menggerakkan bibir. Sari tiba-tiba tercekik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terangkat ke udara. Kakinya menendang-nendang kosong. Di depan mata Maya, layar Sari berputar 180 derajat hingga terdengar bunyi tulang yang patah krek. Sari tewas seketika. Maya berhasil melompat keluar jendela. Saat perhatian Sumi teralih pada mayat Sari, ia berlari tanpa alas kaki menembus hujan badai menuju rumah seorang kenalan lama ayahnya, Abah Kamat, seorang praktisi spiritual yang dikenal mampu menangani sihir hitam tingkat tinggi. Abah Kamat menyambut Maya dengan rasa prihatin. Kau membawa bau kematian, Nak. Jimat yang ia gunakan adalah janin sungsang. Itu adalah jimat paling kotor yang dibuat dari bayi yang mati dalam kandungan akibat santet. Abah Kamat menjelaskan bahwa Sumi bukan sekedar ingin memikat Adrian. Sumi sedang mempersiapkan ritual ganti raga. Ia ingin menghilangkan jiwa yang sudah tua dan busuk ke dalam tubuh bayi Maya, agar ia bisa hidup selamanya sebagai nyonya di Gaya Kencana. Darah sudah tertumpah di rumah itu. Untuk mematahkan jimatnya, kau harus membakar janin kering itu tepat di saat gerhana bulan malam ini, ujar Abah Kamat sambil menyerahkan sebuah botol kecil berisi air suci dan belati perak yang telah diraja. Saat Abah Kamat sedang merapal doa untuk perlindungan Maya, tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis. Lilin-lilin di altar Abah Kamat tiba-tiba padam. Dari kegelapan muncul bayangan hitam besar yang menyerupai Sumi. Namun dengan tangan yang panjangnya hingga menyentuh lantai, berikan, anakku. Bayangan itu merom. Gelas-gelas di rumah Abah Kamat pecah berantakan. Abah Kamat mencoba menahan serangan gaib itu dengan tasbihnya. Namun jimat Sumi terlalu kuat. Abah Kamat terlempar, memecahkan lemari buku hingga pingsan. Maya menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke neraka itu sendiri. Ia harus menyelamatkan bayinya dan suaminya sebelum bulan sepenuhnya tertutup bayangan hitam. Maya kembali ke kompleks perumahannya. Namun, Gaya Kencana kini tidak lagi tampak seperti rumah modern. Di mata batin Maya yang mulai terbuka karena rasa takut, rumah itu kini dibungkus oleh kabut hitam pekat dan dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa kepala yang memperingatkan rapi di pagar. Ia masuk lewat pintu depan yang terbuka lebar. Di ruang tengah, lilin-lilin merah menyala membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, bayinya dibaringkan di atas meja kayu. Sementara Adrian berdiri memegang belati kayu di atas kepala anaknya sendiri. Adrian, sadar. Itu anakmu, teriak Maya. Adrian menoleh. Wajahnya kini tampak seperti mayat hidup. Kulitnya mengelupas dan matanya hanya menyisakan bagian putihnya. Ini bukan anakku, Maya. Ini adalah persembahan untuk ratuku. Sumi muncul dari balik kegelapan. Kali ini tanpa mengenakan baju pengasuhnya.
Kulitnya dipenuhi tulisan raja hitam yang berdenyut-denyut. Kau datang tepat waktu untuk melihat keajaiban ini. Nyonya. Bulan di langit mulai tertutup perlahan, berubah warna menjadi merah darah. Sumi mulai menari dengan gerakan yang kaku dan mengerikan. Sementara jimat janin sungsang di tangannya mulai mengeluarkan suara tangisan yang menyayat hati. Maya memegang belati perak dari Abah Kamat. Ia tahu, jika ia gagal malam ini, ia tidak hanya kehilangan suami dan anaknya, tapi jiwa pun akan menjadi budak abadi bagi sang pengasuh. Hanya satu darah yang bisa membatalkan perjanjian ini, desis Sumi sambil mendekati meja ritual. Dan darah itu ada di dalam nadimu, Maya. Abu yang menyucikan. Gerhana bulan merah kini telah mencapai puncaknya. Langit di atas Geria Kencana seolah tersedot ke dalam pusaran kegelapan. Udara tidak lagi bergerak. Ia membeku dalam aura kematian yang dipancarkan oleh jimat janin sungsang di tangan Sumi di dalam rumah. Batas antara dunia manusia dan alam gaib telah runtuh. Dinding-dinding minimalis itu kini merembeskan cairan hitam yang berbau seperti nanan. Dan suara-suara ribuan orang yang meminta tolong terdengar dari balik lantai yang dipijak Maya. Sumi mulai merapal mantra terakhirnya. Suaranya berubah-ubah dari suara nenek tua menjadi suara pria perkasa yang menggelegar. Ia mengangkat jimat janin sungsang itu tinggi-tinggi. Janin kering itu mulai mengeluarkan serbuk halus berwarna hijau yang menjijikkan. Dan dari mulut yang kecil, keluar lidah panjang yang menjilat wajah bayi Maya yang terbaring lemah. Berhenti, Sumi, teriak Maya sambil menerjang maju dengan belati perak Abah Kamat. Namun, Adrian menghalanginya. Dengan kekuatan yang tidak manusiawi, Adrian mencengkeram leher Maya dan mengangkatnya ke udara. Mata Adrian yang putih sepenuhnya menatap Maya tanpa sisa-sisa cinta. Lepaskan dia, Adrian. Ini aku, istrimu. Maya menggigil. Tangannya meraba-raba wajah suaminya yang dingin seperti mayat. Sumi tertawa melangking. Dia bukan lagi suamimu, Nyonya. Dia hanyalah kayu bakar untuk ritual apiku. Matilah bersama cintamu. Dalam keputusasaannya, Maya mengenang pesan Abah Kamat. Sihir hitam tidak bisa dilawan dengan otot, tapi dengan asal-usulnya. Maya melihat raja di punggung Sumi yang berdenyut. Di tengah punggung itu, terdapat satu titik merah yang tidak tertutup. Raja pusat dari nyawa jimat tersebut. Maya berpura-pura pingsan. Saat Adrian melonggarkan cengkeramannya karena mengira Maya sudah mati. Maya dengan cepat menusukkan belati peraknya bukan ke Adrian, melainkan ke arah Sumi yang sedang lengah membelakangi mereka. Belati perak itu menembus tepat di titik merah punggung Sumi. Tidak ahak, jerit Sumi. Suara yang diucapkannya bukan hanya satu, melainkan suara ribuan nyawa yang pernah ia jadikan tumbal sebelumnya. Asap hitam pekat keluar dari luka itu. Tubuh Sumi mulai menciut, kulitnya mengelupas seperti kertas yang terbakar, menyingkapkan wujud aslinya. Sesosok makhluk kerdil yang memenuhi manusia dengan perut yang buncit penuh ulat. Jimat janin sungsang itu jatuh ke lantai. Maya mengandalkan sisa kekuatan, menyambar jimat itu sebelum Sumi yang kini berwujud makhluk kerdil bisa meraihnya kembali. Maya mengeluarkan botol air suci dari Abah Kamat dan menyiramkannya ke jimat itu. Air suci itu mendesis saat menyentuh permukaan janin kering yang terkutuk itu. Maya menyalakan pemantik api yang ia temukan di meja ritual. Untuk anakku, untuk suamiku, bakarlah. Api menyambar jimat itu. Kali ini, api yang keluar bukan berwarna jingga, melainkan biru kehijauan. Bau bangkai yang sangat menyengat memenuhi ruangan saat jimat janin sungsang itu perlahan-lahan menjadi abu. Tiba-tiba, Sumi berhenti. Tubuh makhluk kerdil itu
hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin gaib yang tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Bersamaan dengan hancurnya jimat tersebut, pengaruh sihir di rumah itu lenyap. Adrian jatuh tersungkur, matanya kembali normal, namun wajahnya tampak sangat tua dan rapuh. Ia menatap Maya dengan air mata yang mulai menggali Maya. Apa yang telah kulakukan? Bisik Adrian dengan suara yang parau. Maya tidak menjawab. Ia segera berlari ke meja ritual dan memeluk bayinya. Bayi itu menangis kencang, tangisan yang normal. Tangisan kehidupan yang sangat dirindukan Maya. Geria Kencana kini kembali sunyi. Namun suasananya terasa hampa. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Saat Maya menggendong bayinya, ia melihat ke cermin besar di ruang tamu. Di pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Namun di belakangnya, berdiri bayangan Sari yang masih patah, menatap dengan senyum sedih. Geria Kencana akhirnya dijual. Maya, Adrian, dan bayi mereka pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Namun, luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Adrian sering terbangun di malam hari karena mencium bau kamboja yang menyengat. Sementara Maya tidak pernah lagi bisa menyewa pengasuh bayi. Suatu hari, saat Maya sedang memandikan bayinya yang kini sudah bisa gemetar, ia melihat sesuatu di punggung bayinya. Sebuah bintik merah kecil, bertahan di titik yang sama dengan raja di punggung Sumi dulu. Di luar jendela, ia melihat seorang wanita paruh baya sedang berdiri di seberang jalan, mengenakan baju pengasuh yang sama. Tersenyum lebar hingga menyingkapkan gusi merah pucatnya, wanita itu melambai pelan, lalu menghilang di balik kabut. Sihir hitam mungkin bisa dipatahkan, namun balas dendam yang ditanamkan dengan darah akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh kembali. Jimat itu mungkin sudah menjadi abu, tapi perjanjian yang dibuat di Geria Kencana telah menandai garis keturunan mereka selamanya. Hati-hatilah dengan siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam rumah Anda, karena terkadang yang paling berbahaya bukanlah hantu yang bergentayangan, melainkan manusia yang membawa iblis di dalam kantong bajunya. Akhir dari kisah Geria Kencana menyisakan satu pertanyaan. Apakah kita benar-benar bisa lepas dari sesuatu yang sudah meminum darah kita? Maya dan Adrian selamat, namun tanda di punggung anak mereka mengingatkan bahwa Sumi tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menemani perjalanan horor klinik ini di dunia bantal. Jika kalian suka dengan alur cerita horor yang mendalam dan long form seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Dunia Bantal, tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita horor seperti ini.